Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, mahasiswa baru FKIP Universitas Sriwijaya. Selamat datang di FKIP Universitas Sriwijaya. Baiklah, saya akan mengenalkan diri. Nama saya Rita Indrawati, selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Kemahasiswaan, dan Penjaminan Mutu. Pada kesempatan kali ini, saya akan menayangkan hal-hal terkait dengan bidang saya agar para mahasiswa mengetahui lebih dekat apa saja yang bisa dilakukan selama menjadi mahasiswa di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Baiklah, saya akan memulai memperkenalkan bidang akademik, urusan kemahasiswaan, serta penjaminan mutu. Saya akan buka pertemuan dengan mahasiswa baru dengan memberikan pantun dulu nih. Pergi ke kampus membawa buku, singgah sebentar membeli pena. Selamat datang mahasiswa baru, mari belajar menggapai cita. Ke kampus pagi membawa harapan. Bersama teman langkah ditata, dosen pembimbing penuh keteladanan, karya mahasiswa memberi dampak nyata. Mahasiswa baru FKIP Universitas Sriwijaya, selamat datang. Anda telah memasuki zona integritas Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Anda adalah orang yang beruntung masuk ke dalam zona integritas di fakultas kami. Baik, saya akan awali presentasi ini dengan menyampaikan visi FKIP Unsri dulu, yaitu menjadi fakultas yang menjunjung akhlak mulia. Kata kunci yang pertama adalah akhlak mulia, terkemuka, mandiri, unggul, kreatif, inovatif, dan bereputasi global dalam bidang keguruan dan ilmu pendidikan. Ini ucapan selamat datang dari dekan, para wakil dekan, dekan, wakil dekan bidang 2, wakil dekan 3, serta saya sendiri wakil dekan 1. Selamat datang di zona integritas, wilayah bebas dari korupsi. Ini kalian bisa melihat dari dekat, dekan Dr. Hartana MA, saya wakil dekan 1 Dr. Rita Indrawati MPD, wakil dekan 2 Dr. Didi Jayasantri MSI, dan wakil dekan 3 Profesor Dr. Ratu Ilma Indra Putri MSI. Prestasi dan penghargaan FKIP Unsri, ya, saya awali dari prestasi dan penghargaan tentu saja. Jadi kita FKIP melangkah maju, berprestasi, dan memberi dampak. Pertama, zona integritas FKIP lolos ke TPN. Kedua, kita FKIP ranking 600 hingga 800 time higher education tahun 2026 dalam bidang education tentu saja. Lalu kami menjadi fakultas dengan memiliki 6 prodi yang sudah terakreditasi internasional dari Jerman. 3 prodi S1, S2, S3 pendidikan matematika dari ASI in Jerman, dan
pendidikan bahasa Indonesia, pendidikan bahasa Inggris S1, serta pendidikan bahasa program S2 mendapatkan akreditasi internasional dari Aquas Jerman dan akan berakhir di tahun 2029. Kemudian FKIP merupakan kampus dengan terbitan atau publikasi artikel di Q1 Scopus sebanyak 108 judul. Itu di Unsri ya. Lalu FKIP memiliki 21 jurnal. 2 jurnal sudah terindeks di Scopus Q1, yaitu jurnal matematika. Selanjutnya, mahasiswa internasional terbanyak sejak tahun 2025 hingga 2026 terdiri atas 29 orang. Lalu tahun 2026 income generating 6,2 miliar. Lalu FKIP memiliki lab school, SMP, dan SMA Sriwijaya Negara Palembang. Selanjutnya aktivitas tahunan mahasiswa FKIP, ya, di mana mahasiswa FKIP harus berprestasi, berkarakter, berdampak, dan berinternasional. Kegiatan atau aktivitas yang pertama adalah Pilmapres. Ini pemilihan mahasiswa berprestasi ya. Ini menjadi ajang yang bergengsi bagi mahasiswa FKIP, seleksi prestasi akademik, non-akademik, dan kepribadian tentu saja. Lalu akan mewakili FKIP ke tingkat universitas, bahkan kalau menang di universitas akan mengikuti kejuaraan atau di level nasional. Tahun 2026, Universitas Sriwijaya berhasil di peringkat 2 tingkat nasional ya dari Fakultas Kedokteran. Sementara perwakilan dari FKIP hanya sebatas menang juara 2 di level universitas. Aktivitas yang kedua adalah Duta FKIP. Dulu namanya Duta Seruni FKIP ya. Sekarang diberi nama Duta FKIP. Di sini kita ingin wajah, suara, dan inspirasi FKIP. Ini merupakan representasi mahasiswa terbaik FKIP ya. Duta FKIP itu adalah ambasador seperti itu ya. Mereka merupakan mahasiswa terbaik FKIP, menginspirasi, kemudian mereka berkomunikasi, menjadi role model tentu saja. Aktif dalam kegiatan fakultas dan kemahasiswaan. Kegiatan selanjutnya adalah Duta Anti Kekerasan. Di sini para duta yang terpilih dari setiap prodi terdiri atas satu pria dan satu wanita. Ketika mereka terpilih yang terbaik dari prodi, berarti mereka adalah duta terbaik dari prodi dan menjadi duta FKIP. Tentu saja dari 15 prodi S1, kita memiliki 30 duta anti kekerasan. Nah, di level fakultas, mereka tetap dikompetisikan untuk mencari berbagai kategori dan tentu saja kita mencari mana yang terbaik. 1, 2, 3, serta berbagai kategori yang terkait dengan anti kekerasan. Tahun 2026, mereka melakukan banyak kegiatan yang difasilitasi. Mereka juga aktif dalam kegiatan PKKMB, memperkenalkan diri mereka sebagai ambasador ya, duta anti kekerasan. Mereka membuat podcast, mereka membuat drama yang ditayangkan atau ditampilkan kepada kalian sebagai mahasiswa baru. Kemudian di level prodi, mereka pun memperkenalkan apa tugas mereka. Jadi misalnya mahasiswa duta anti kekerasan dari prodi pendidikan bahasa Inggris akan diberi peluang oleh Korprodi untuk berbicara di depan mahasiswa sesama prodi. Begitu juga
duta anti kekerasan dari prodi lainnya, mereka akan bertugas di prodinya masing-masing untuk menjelaskan fungsi dan apa saja yang termasuk dalam anti kekerasan itu. Aktivitas tahunan yang lainnya adalah Sea Teacher Program. Sebenarnya sejak sebelum 2020 sudah pernah dilaksanakan, biasanya dengan Thailand ya. Namun intensnya kita lakukan sejak tahun 2023, di mana kami menyeleksi mahasiswa terbaik dari seluruh prodi dan tentu saja yang bisa berbahasa Inggris. Karena ketika mau melaksanakan kegiatan internasional, outbound ya istilahnya outbound program atau outbound exchange, mahasiswa tentu saja harus bisa berbahasa Inggris. Karena tugas mereka ketika keluar negeri adalah untuk mengajar, melakukan praktek di sekolah-sekolah di luar negeri dengan menggunakan bahasa Inggris. Mahasiswa kimia misalnya, ketika dia memiliki kemampuan berbahasa Inggris, maka dia akan terpilih, akan mengajar sains ataupun kimia, pendidikan kimia di luar negeri. Tahun 2024 kami mengirim, dari tahun 2023 kami mengirim 3 yang terseleksi, 2024 kami mengirim 6 mahasiswa, tahun 2025 kami mengirim 10 mahasiswa ke Filipina, tentu saja dengan berbagai universitas ya, tidak di satu tempat tapi di berbagai universitas di Filipina yang menjadi mitra kita. Lalu di tahun 2006 ini ada 6 mahasiswa yang akan berangkat segera ya, akan berangkat segera untuk melaksanakan praktek mengajar di luar negeri. Tahun ini mereka berenam diterima di Mariano Marcos State University di Kota Ilocos, Kota Ilocos ya, di Filipina tentu saja ya. Sebaliknya, mahasiswa asing bakal atau akan datang ke FKIP dalam rangka Sea Teacher Program, jadi melakukan exchange. Kalau kita keluar namanya outbound, ketika mahasiswa asing datang ke Indonesia, masuk ke FKIP, dinamakan inbound. Jadi bulan September ini akan masuk 5 mahasiswa dari Mariano Marcos State University Philippines. Mereka akan praktek di Lab School FKIP ya, Sriwijaya Negara itu Lab Schoolnya FKIP, serta akan melaksanakan kegiatan-kegiatan lainnya dengan tentu saja mahasiswa di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Selanjutnya kita ada International Days of English. Tidak hanya bahasa Inggris yang menjadi kegiatan Hari Internasional. Sebelumnya adalah Prodi Pendidikan Matematika yang diprakarsai oleh pendidikan doktor. Jadi ada International Days of Math ya. Mereka sudah leading. Kemudian tahun 2026 ini diikuti oleh Prodi Pendidikan Bahasa Inggris untuk melaksanakan berbagai kegiatan di International Days of English. Kedepannya, prodi-prodi lain dipersilahkan untuk membuat Hari Internasional sesuai dengan judul dari prodi masing-masing, nama prodi masing-masing. Ya. Ada International Days of History kalau tentang sejarah, International Days of Science kalau tentang IPA dan sebagainya. Ini adalah beberapa cuplikan dari kegiatan. Yang pertama bisa kalian lihat, ini adalah pemilihan Duta Anti Kekerasan, dan ini adalah pemenang pertama dari PGSD, Sofian, dan pemenang pertama wanita dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia, Pevian, dan ini adalah mahasiswa berprestasi, Mawapres dari Pendidikan Bahasa Inggris ya, ini di level fakultas. Mahasiswa Pendidikan Bahasa Inggris juara 1, dan juara 1 cowoknya, maaf, bukan juara 1 cowok ya, tetapi juara 2 adalah Sultan dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Sultan, meskipun mahasiswa pendidikan sejarah, bahasa Inggrisnya boleh diacungkan jempol.
beberapa kali ini baru semester, sekarang sudah semester 7 sih ya. Beberapa tahun terakhir, Sultan telah mendampingi narasumber dari Amerika ketika kami melaksanakan kegiatan konferensi internasional Sule IC namanya, ya 2 tahun yang lalu, dan Sultan menjadi eh, pendamping ya untuk menemani serta ya tentu saja menjadi jembatan ya, jembatan dalam hal berbicara bahasa Inggris, sehingga pengalaman Sultan menghadapi orang asing sudah sangat sering. Itu baru satu contoh, banyak contoh lainnya. Lalu ini adalah mantan ketua BEM, luar biasa ya, mantan ketua BEM bisa kuliah selesai tepat waktu dan berprestasi. Dia sekarang dia baru di wisuda tahun 2026 ini. Artinya apa? Kegiatan apapun yang mahasiswa ikuti, sebenarnya kalau bisa membagi waktu tidak akan membuat kita terhambat secara akademik. Bahkan justru berjalan berdampingan dan sama-sama selesai dari Pak Menteri HY ya, AHY ya, di level universitas. Di bawah ini para dekan, maaf para wakil dekan dan dekan serta Kepala Departemen MIPA Dr. Ketang dan Sekretaris Departemen MIPA juga Dr. Kodri. Nah, kami aktif melakukan kegiatan kepramukaan. Selanjutnya saya ingin berbagi dengan mahasiswa baru FKIP, adanya mahasiswa asing di FKIP ya di tahun 2026 bisa kita lihat yang existing di S2 bahasa ada 4 ya sedang berkuliah tentu saja ya, mereka kuliah S2. Kemudian yang existing di S3 ada dari Brazil. Sebelumnya yang dari Brazil ini adalah alumni S2. Pulang sebentar ke Brazil, kembali lagi ke Indonesia, alasannya cinta kota Palembang. Luar biasa ya, jauh-jauh dari Brazil, kuliahnya bukan ke Jawa, tapi ke Palembang, ke FKIP Universitas Sriwijaya. Merupakan kebanggaan bagi kami, mahasiswa asing sudah melirik FKIP Unsri. Selanjutnya, kita ada kegiatan mahasiswa asing dalam kegiatan summer course yang diprakarsai oleh Pendidikan Matematika S3 ya, melakukan summer course sehingga hadir 7 mahasiswa asing untuk ikut kegiatan ini selama 1 minggu. Lalu si teachers program yang saya katakan tadi di tahun 2026 ini akan hadir sebanyak 5 orang di bulan September dari Mariano Marcos State University Filipina, dan akan dilanjutkan dengan 5 mahasiswa asing dari Cape State University dari Filipina juga, beda kampus, beda state, ya, beda kota, dan mereka akan datang bulan November bersama dengan 1 mahasiswa asing yang akan mengikuti si teacher program dari Thailand ya, dari Raja Bhat University. Selanjutnya adalah mahasiswa doktor ya. Awalnya 10, ternyata ada penambahan 2 lagi yang akan hadir dalam kegiatan Sule IC, Sriwijaya University Learning and Education International Conference. Ini sudah yang ke-7 kalinya karena conference internasional yang dilakukan di FKIP ini dilaksanakan 2 tahun sekali ya, dan akan hadir 12, dan mereka tidak hanya menghadiri Sule IC tetapi juga berbagai rangkaian akademik dan budaya yang akan dilaksanakan selama 1 minggu di FKIP. Jadi total mahasiswa asing di tahun 2026 ini adalah 27. Satu lagi yang belum terekam di sini adalah awalnya akan ada 2 mahasiswa asing yang diterima lewat jalur Dharma Siswa, yaitu mahasiswa asing yang akan belajar bahasa Indonesia di Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia
Sayangnya, mahasiswa asing yang berasal dari Rusia mengundurkan diri untuk tidak berangkat dulu tahun ini. Ya, kita tidak tahu kapan dia akan hadir lagi ke Palembang, sehingga yang akan datang ke Palembang menjadi 28, jumlahnya adalah 28, 29, jadi 30 ya, karena dari UTM akan bertambah 2. Serta untuk mahasiswa dari negara Myanmar akan hadir Kiel dari Myanmar ya, akan belajar bahasa Indonesia di Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Selanjutnya ini adalah mahasiswa asing dari PNU, Philippine Normal University, dan mereka dari Early Childhood ya, dari Prodi PAUD PNU, Philippine Normal University, tahun 2025. Ini mereka mengenakan pakaian tradisional Filipina ya, waktu kami menerimanya. Dan ini saat WD1 mengantar mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa Inggris dan Prodi Pendidikan Biologi, Matematik ke PNU. Jadi kita melakukan student exchange. Sekalian saya menjadi narasumber di sana dan mengantar mahasiswa-mahasiswa FKIP ke Filipina. Oke, selanjutnya saya ingin memperkenalkan satu layanan ya, karena FKIP sudah masuk ke dalam zona integritas WBK, maka layanan di FKIP menjadi nomor 1. Prima, ya seperti yang kalian bisa lihat di sini, apa saja yang bisa dilayani di Dekanat FKIP Indralaya ya. Ini penampakannya di sini kalian bisa melaksanakan kegiatan ataupun meminta bantuan terkait dengan pelayanan yang bisa kalian baca di sini ya. Banyak sekali mulai dari SKPA sehingga surat narsum dan surat tugas. Ketika kalian ke sini, kalian bisa menemui resepsionisnya dulu, baru menuju ke mesin ini untuk mengambil antrian ya, untuk mengambil antrian sehingga dilayani dengan tertib tentu saja. Ini tadi layanan terpadu yang di ULT tadi, semua layanan akan terasa mudah, cepat dan terpadu. Kami akan melayani ya. Kami di sini artinya mulai dari dekan hingga office boy akan melayani mahasiswa, tamu lainnya dan alumni untuk em, membuat surat ataupun mau melakukan kegiatan bersama di FKIP. Ini adalah aplikasi lain, Siguru, Sistem Informasi Perkuliahan dan Penggunaan Ruangan. Pastinya nanti mahasiswa semuanya akan menggunakan layanan ini ketika akan masuk kelas. Jadi nanti di dalam layanan ini, di dalam aplikasi ini, kalian bisa melihat jadwal kuliah, presensinya digital menggunakan handphone, kemudian memonitoring ruangan, juga informasi perkuliahan. Andaikan perkuliahan akan di-cancel atau karena dosen berhalangan, itu akan ada informasi secara cepat dan bisa menggeser perkuliahan. Artinya di sini diawali dengan cek jadwal kuliah dulu di si guru sebelum datang ke kampus, lalu datang ke kelas, scan QR code, lalu presensi berhasil dan kalian bisa mengikuti perkuliahan. Sementara dosen akan mengaktifkan bahwa kalian sudah hadir di dalam kelas. Ini penampakan dari aplikasi tersebut ya, kalian bisa melihat, memonitor kegiatan akademik dan non-akademik. Jadi nanti dari kampus FKIP yang ada di 5 tempat bisa dicari di sini, bisa dilihat ya. Kami bisa memantau apakah ada ruangan yang tidak terpakai, apakah ada dosen yang tidak hadir, itu semuanya bisa terlihat dari satu kampus saja.
Baik, selanjutnya saya akan mengajak mahasiswa baru untuk membangun kompetensi akademik mahasiswa. Sekali lagi, mahasiswa baru di abad 21 ini datang ke kampus bukan hanya untuk mencari nilai, ya, tapi ada kegiatan-kegiatan lain yang non-akademik dan akademik selain kuliah akan bisa kalian lakukan. Mari kita lihat sesuai dengan bidang saya, bidang satu, yaitu pertama akademik. Jadi di benak kalian pastinya muncul bagaimana saya belajar. Jadi kalian nanti akan memahami sistem akademik, SIMAK ya. Di situ kalian bisa menyimpan data kalian, bisa melihat jadwal dosen, bisa melihat nilai kalian, bisa KRS di sana ya. Lalu memahami kurikulum dan profil lulusan. Selanjutnya, kalian juga akan belajar dengan menggunakan setiap dosen akan melakukan dua hal ini minimal, case method dan project based method ya. Jadi akan berdiskusi kemudian melakukan project karena eh, kurikulum kita sudah berbasis OBE. Selanjutnya dalam bidang akademik kalian akan melaksanakan kegiatan menulis, literasi, dan research mindset. Lalu nanti terkait akademik, karena kalian akan membangun kompetensi akademik kalian, tentu saja kita tidak akan pernah jauh dari artificial intelligence, tapi jangan lupa academic integrity, penggunaan AI yang benar. Dan Korprodi pastinya akan mengarahkan ataupun dosen akan mengarahkan bagaimana memanfaatkan artificial intelligence dalam pembelajaran. Yang kedua adalah kemahasiswaan. Di sini pastinya muncul di benak kalian, saya berkembang menjadi siapa? Di bidang kemahasiswaan ini, kalian akan menemukan berbagai organisasi kepemimpinan dan kolaborasi di FKIP ya. Perlu saya beritahu bahwa kegiatan BEM sangat aktif, diikuti dengan himpunan mahasiswa. Kita ada 15 himpunan mahasiswa prodi dan adanya beberapa BO ya, uh, beberapa BO dan juga ada olahraga, kepramukaan dan seni sebagai kegiatan di kemahasiswaan. Di bidang kemahasiswaan ini kalian tentu saja diharapkan dari awal, sejak awal mampu berprestasi dan mengembangkan diri. Jadi sekali lagi bukan datang ke kampus kuliah saja, tapi juga melaksanakan pengembangan diri. Lalu dalam hal kemahasiswaan ada internasionalisasi dan pengalaman di luar kelas yang telah saya jelaskan di awal tadi, melaksanakan kegiatan outbound exchange, outbound student exchange, ya pertukaran mahasiswa. Di bidang penjaminan mutu tentu saja yang muncul di benak kalian adalah apa hak dan tanggung jawab saya. Bisa dilihat di sini, kita mulai dari act, nah, ada plan, do, dan check, serta act kembali. Di sini penjaminan mutu artinya budaya mutu dan kita akan selalu melaksanakan continuous improvement. Setelah kita melaksanakan, kita cek lagi mana yang harus diperbaiki, mana yang harus diteruskan, lalu berencana lagi dan sebagainya. Itulah yang dinamakan dengan continuous improvement. Selanjutnya 10 hal penting di bidang akademik yang wajib diketahui oleh mahasiswa baru. Harus kalian pahami sejak awal sehingga nanti sukses sepanjang kuliah. Hal yang pertama adalah sistem perkuliahan. Jadi struktur semester dan SKS ya perlu kalian pelajari, ada nanti semuanya di dalam buku pedoman akademik 2026. Kemudian ada jadwal dan kalender akademik, kalian bisa melihat kapan libur, kapan kita akan UTS, kapan akan UAS, kapan akan minggu tenang untuk menuju ke ujian akhir semester. Lalu sistem perkuliahan kita ada tatap muka yang utama, kemudian ada daring dan ada blended. Lalu kehadiran dan
ketentuan kuliah, serta kalian akan memiliki dosen PA atau wali akademik yang akan mengarahkan. Misalnya di semester 1 sebagai mahasiswa baru, kalian akan bertemu dengan dosen akademik, baik bertemu langsung maupun via Zoom untuk membicarakan rencana perkuliahan kalian. Hal yang kedua yang perlu dipahami adalah tentang kartu rencana studi, ya, perencanaan studi. Kalian akan belajar apa itu KRS, bagaimana cara memilih mata kuliah, pengisian KRS melalui sistem, konsultasi dengan dosen PA, kemudian jangan asal ambil mata kuliah. Ada mata kuliah yang berjenjang, jangan sampai mengalami kesalahan ya, karena agak sulit ketika kita mengubah. Jadi dari awal harus dipahami sehingga kuliahnya sukses ya. Jangan sampai dari awal sudah masa bodoh gitu ya. Nanti ya suksesnya juga sepanjang kuliah ini agak masa bodoh juga karena startnya sudah negatif. Jadi kalau startnya sudah positif maka sukses yang akan kalian raih. Mengapa? Karena kalian mengetahui apa yang harus dilakukan. Hal penting ketiga adalah sistem penilaian ya. Kalau semester ini kita sudah mulai menggunakan sistem eh, tugas, proyek, UTS, UAS, dan kehadiran. Dan itu tidak hanya tahun ini ya, beberapa tahun sebelumnya juga sudah dilaksanakan seperti itu. Pastinya banyak tugas yang terkait dengan kasus, studi kasus, dan diakhiri nanti dengan proyek ya. Kemudian kalian akan belajar sistem penilaian apa itu IP dan apa itu IPK, syarat kelulusannya bagaimana, itu akan kalian pelajari. Lalu kurikulum dan capaian pembelajaran. Ya, kurikulum di dalam kurikulum itu tercantum mata-mata kuliahnya apa, kompetensi apa yang harus eh, dicapai dan profil lulusannya bagaimana. Apakah kalian semua yang masuk ke FKIP ini akan menjadi guru atau tidak? Itu tergantung dengan minat kalian ya. Tapi pastinya ketika kalian bercita-cita menjadi guru, kalian akan melanjutkan studi ke PPG ya untuk mendapatkan eh, sertifikat guru profesional. Lalu hal yang kelima yang perlu diketahui, sistem akademik digital. Nanti kalian akan diberi akun untuk bisa mengakses SIMAK atau portal akademik, akan menggunakan learning management system. Meskipun kita kuliah secara luring di dalam kelas, tetapi e-learning atau learning management system masih digunakan untuk menyimpan tugas, untuk menyimpan aktivitas-aktivitas kelas. Kemudian kalian akan diberi email institusi, ya pasti ada Universitas Sriwijayanya atau ya FKIP, Unsri dan sebagainya untuk email identitas kalian. Kita memiliki perpustakaan digital ya, kalian bisa akses dari rumah. Jadi kalau kalian ingin mencoba nantinya ke perpustakaan dan minta dijadikan anggota perpustakaan digital sehingga kalian bisa mengakses perpustakaan, mengakses buku-buku di dalam perpustakaan digital dengan mudah dari mana saja. Kemudian ada repositori dan sistem tugas, pengumpulan tugas-tugas di akhir di akhir program akan mengumpulkan misalnya eh, digital skripsi dalam bentuk digital soft copy ke dalam repositori. Dan yang paling penting adalah kalian harus aktif cek informasi. Jangan sampai ketinggalan informasi ya. Itu ada highlightnya. Kuliah bukan hanya tentang mendapatkan nilai. Iya dulu. Dulu seperti itu. Mahasiswa, saya mau cepat kuliah. Mau cepat selesai kuliah. Jadi saya kuliah saja. Tidak mau ikuti kegiatan-kegiatan non-akademik. Itu tidak bisa saat ini. Saat ini tidak bisa seperti itu karena kalian harus memiliki berbagai kompetensi. Selain menjadi mahasiswa dengan IPK terbaik, bagus, 4,0,
why not ya? Bisa saja. Tetapi itu akan menjadi sangat miskin dan tidak berharga kalau kompetensi kalian tidak ada. Kompetensi ya, jadi kuliah adalah proses membangun kompetensi. Ingat, kalau dulu saya cuma mau kuliah saja, nggak mau ikut kegiatan non-akademik, silahkan saja ya. Saat ini tidak bisa lagi, karena itu adalah pendukung karya kalian berkarakter dan akan berdampak, memiliki nilai ya. Kita semua kuliah, tentu saja ingin memiliki nilai di mata masyarakat, di mata orang-orang di seputar kita tentunya. Baik, saya lanjutkan. Hal penting yang keenam adalah etika akademik dan integritas. Jujur, jujur nomor satu. Apapun yang kalian lakukan, kalau jujur, maka kalian akan melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang benar. Karena yang ada di otaknya kalian adalah jujur. Jujur, jadi bertanggung jawab. Karena kita jujur, saya harus bertanggung jawab. Karena saya jujur, saya tidak mau plagiat, ya. Karena saya jujur, saya menghormati karya orang. Jangan mengambil karya orang tanpa menyebutkan namanya. Nanti aturan-aturan penulisannya seperti itu ya. Eh, Kalau kalian lagi kuliah, diminta dosen untuk mencari dukungan data untuk argumentasi, kalian ambil karya seseorang dari artikelnya yang dipublikasi di jurnal bagus, jurnal internasional bereputasi. Tapi kalian tidak sebutkan secara tertulis, apalagi lisan. Jadi secara tertulis disebutkan ide siapa itu, gagasan siapa itu, baru kamu sebutkan di dalam tulisan kamu atau di dalam lisan kalian. Itu namanya kita menghormati karya orang lain. Lalu disiplin. Jujur, disiplin itu dua hal yang menjadi modal utama ya sebagai mahasiswa. Kemudian yang ketujuh, hal penting lainnya yaitu etika penggunaan AI. Suka tidak suka, kita sudah berada di era AI, artificial intelligence. Jangan lupa dengan human intelligence, original intelligence. Ini paling penting. Kehadiran AI jangan membuat otak kita tidak berpikir. Ya, kehadiran AI harus menjadi alat bantu. Yang pertama alat bantu. Alat bantu mengarahkan pikiran kita. Jadi jangan gantikan proses berpikir. Saya sudah menulis beberapa hal terkait dengan pembusukan otak. Otak kita busuk kalau nggak dipakai. Otak kita kalau kita 1 minggu aja, nggak usah 1 minggu kelamaan. 1 jam aja kita tidak mikir, rasanya kosong ya, otak kita kosong. Apalagi berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun tidak dipakai mikir. Mikirnya cuma sekilas selintas saja. Kenapa? Karena sekarang sudah ada AI yang bantu memikirkan segalanya. Ini anggapan yang salah. Jadi, jangan pernah kita hindari proses berpikir. AI membantu proses berpikir kita terus kita galakkan, kita tingkatkan ya. Berpikir kritis, menganalisis sesuatu, jadikan AI sebagai teman untuk belajar. Karena artificial intelligence itu sendiri adalah personal, ya pembelajaran yang personal atau personalized learning. Kalau kita sedang berduaan dengan laptop kita, kemudian membuka AI atau ChatGPT ataupun Gemini dan sebagainya sangat banyak, kalian pasti tahu, gunakan untuk menambah wawasan, ilmu, belajar ya, karena dia adalah teman. Artificial intelligence adalah teman kita. Transparan, bertanggung jawab, dan gunakan AI secara etis. AI kan gampang sekali membuatkan dalam berapa detik. Mahasiswa bidang bahasa Inggris atau Indonesia menulis esai dengan sangat gampang. Atau bidang-bidang lain, prodi lain pun terkadang dosennya meminta ini ada topik nih, silakan kalian tulis esai secara bebas. Nggak mau tuh effort berpikir.
minta AI langsung. Itu sama sekali tidak membekas ya, dan sangat sayang otak kita akhirnya membusuk. Saya yakin kalian tidak mau memiliki otak yang busuk karena tidak pernah dipakai untuk berpikir. Ya istilahnya brain rot ya, otak yang mengalami pembusukan karena terlalu banyak terpapar dengan sosial media. Ya, kita tidak bisa juga menghindar dari sosial media, tapi ada waktu untuk kapan kita ke sosial media, kapan kita harus benar-benar belajar. Hal penting yang kedelapan, dosen PA dan layanan akademik. Ya, jadi kalian konsultasi KRS, kadang-kadang akan mengambil SKS lebih, tetapi tidak cukup. Di situ perlu bantuan pembimbing ya, atau dosen PA-nya, penasihat akademik. Sebaiknya saya ambil yang mana, Bu? Jangan sampai juga kalian berlebih nih, punya kelebihan SKS nih, ngambil mata kuliah yang di atas. Karena tidak melakukan diskusi dengan dosen PA, mengambil mata kuliah yang berjenjang. Jadi jenjang di bawah belum diambil, sudah ngambil jenjang yang atas. Itu salah sekali ya. Tapi sejauh ini tidak terjadi karena memang ada komunikasi antara mahasiswa dengan dosen PA. Selanjutnya dalam hal layanan akademik pastinya kalian nanti akan suatu saat akan mengalami masalah perkuliahan, salah menginput mata kuliah atau salah menginput apa saja di dalam sistem informasi akademik itu. Pastinya akan ada solusi ya, tapi tentu saja didiskusikan kepada dosen PA-nya atau Korprodi sehingga Korprodi bisa menyampaikan kepada fakultas. Selanjutnya, hal penting yang kesembilan, prestasi dan pengembangan diri. Nggak bisa lagi saat ini kalian hanya mau kuliah. Kalian kuliah dan hanya senang nonton keberhasilan orang. Itu tidak akan pernah ada lagi. Karena dibutuhkan prestasi dan pengembangan diri. Untuk apa? Nanti di bagian-bagian akhir tayangan saya, kalian bisa lihat mengapa penting ya. Mengapa harus berprestasi, harus mengembangkan diri lewat penelitian. Waduh, jangan ada di otak kalian penelitian akan kalian lakukan pada saat kalian mau menulis skripsi. Belum tentu. Semester 3 bisa jadi diajak dosen untuk ikut penelitiannya. Jadi kalian belajar bagaimana melakukan penelitian, mengambil data, menemani dosen mencari menelusuri literatur ya, sumber-sumber bacaan untuk penelitian itu. Melakukan kompetisi, banyak sekali jenis kompetisi ya. Publikasi, tentu saja publikasi bisa bersama dosen saat penelitiannya ataupun publikasi dengan kepiawaian kalian biasa membaca dan akhirnya mencoba membuat tulisan. Publikasi di mana saja, bisa di website kita, bisa di sosial media kalian, bisa di koran, dan sangat bisa dan bagus kalau bisa secara akademik dari satu mata kuliah kalian ingin menulis lebih dalam lagi, ambil data kecil-kecilan, lalu kalian buatkan artikelnya, diterbitkan di jurnal. Itu butuh bimbingan ya, bimbingan dosen-dosen ataupun korprodi. Kalau mau mencoba sendiri silakan, tapi harus rajin membaca sehingga belajar dari keberhasilan orang menulis. Kemudian mengikuti kegiatan seminar dan conference ya. Kalaupun conference-nya jauh, kita lihat apakah conference-nya free. Kalau mahasiswa kan suka mencari yang free. Atau karena merasa penting, ikut saja, bayarnya nggak mahal. Kalian bisa ikut secara online dan sebagainya. Lalu organisasi dan kepemimpinan ya, tidak ada lagi mahasiswa saat ini yang tidak mengikuti organisasi karena disitulah kalian akan belajar kepemimpinan. Selanjutnya adalah program nasional dan internasional. Itu dalam kaitannya dengan prestasi dan pengembangan diri. Hal ke-10 ya yang perlu kalian ketahui di bidang akademik ini adalah target akademik sejak kalian berada di semester 1 ini.
Pertama, pahami sistem akademik, lalu strategi belajar yang baik bagaimana, IP yang baik, ikuti kegiatan akademik, menghasilkan karya, proyek berdampak, serta bangun portofolio ya. Nanti bangun portofolio ini akan ada sesinya di beberapa slide di akhir ya. Artinya kalian bertarget dari sekarang. Saya mau lulus dengan nilai besar tetapi tidak ada kegiatan akademik lain yang saya ikuti, atau mau mengikuti kegiatan akademik yang sejalan dengan perkuliahan. Ya, kalian bisa menentukan, kalian bisa mengisi SIMAK ya, aplikasi sistem informasi akademik kalian dengan aktivitas-aktivitas yang kalian pernah menang, kalian peroleh ya, kalian bisa isi di dalam kolom-kolom yang disiapkan di SIMAK itu. Itu untuk apa? Untuk penghargaan ke diri kita sendiri dulu. Baik, selanjutnya saya akan membahas hal-hal penting lainnya yang wajib kalian ketahui. Pertama, integritas administrasi. Ya, perhatikan baik-baik kata-kata yang saya cetak warna merah. Merah bukan berarti marah ya, hanya untuk penegasan saja. Karena memang pernah terjadi. Pertama, integritas, kejujuran administrasi ya. Jangan palsukan tanda tangan siapa saja, pimpinan, dosen, atau pejabat akademik. Bahkan tanda tangan teman sendiri. Jangan pernah. Ya, itu sangat jelek, tidak berintegritas. Hal ini akan merugikan kalian sendiri. Akhirnya bisa dikeluarkan dari kampus, bisa dipending, dan sebagainya. Sepintar-pintarnya kalian memalsukan atau meniru tanda tangan pimpinan, dosen, atau pejabat akademik lainnya itu ketahuan. Ya, jadi jangan sampai terjadi. Itu saya ingatkan sekali. Yang kedua, gunakan prosedur resmi untuk setiap dokumen dan pengajuan akademik. Ya, ikutin alurnya, karena alurnya juga nggak lama. Tapi kalaupun mau cepat, boleh boleh bertanya, dipercepat, dibantu karena waktunya sudah sangat mepet, misalnya, dan baru tahu itu ada pertimbangan ya, pastinya dibantu. Tapi yang penting prosedurnya harus benar, harus resmi. Selanjutnya adalah pastikan bahwa setiap data dan dokumen yang disampaikan adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Itu untuk integritas administrasi. Jangan sampai ada kepalsuan dari data atau dokumen yang seolah-olah dokumen itu benar, padahal ternyata tidak bisa dipertanggungjawabkan. Yang kedua, ini penting. Karena biasanya mahasiswa menunggu di akhir, sudah dekat-dekat mau ujian skripsi, dekat-dekat ujian tesis, S2 ya, ujian doktor baru mau melakukan tes USEP ini. Ini wajib. Akhirnya kan lagi memikirkan skripsi, memikirkan tes. Jadi sebaiknya saya anjurkan kalian mengikuti USEP itu sejak awal masa studi. Silakan tanya kepada Korprodi bagaimana caranya. Karena kalian akan diberi kesempatan untuk beberapa kali mengikuti tes. Setelah itu harus ikut kursus 1 bulan untuk bisa dinyatakan lulus tes USEP. Tapi saran saya ikuti tes USEP-nya, bukan ikuti kursusnya. Ya, jadi sejak awal ini sudah mulai USEP. Tapi kalau kalian pikir bisa dilakukan di semester 3 ketika kemampuan bahasa Inggris mulai terasah misalnya ya. Ini bukan hanya untuk prodi pendidikan bahasa Inggris, tapi seluruh mahasiswa baru di FKIP. Silakan kalian lakukan tes dari awal. Oke lah, tes pertama ternyata masih kecil nilainya ya. Di situ kan kalian bisa mulai belajar. FKIP memiliki em, lab bahasa yang kedepannya bisa jadi akan digunakan oleh mahasiswa untuk berlatih menjawab tes TOEFL seperti itu dan akan didampingi ya.
Kedua, jangan menunggu akhir semester ya, supaya tidak kececeran, tidak keteteran. Karena akan jadi masalah ketika tes usap belum dilaksanakan, belum punya nilai, semuanya serba sistem, nggak bisa jalan sistemnya, nggak bisa dipaksa-paksain. Karena by system tadi kan, jadi ada yang satu tidak terpenuhi, akhirnya macet. Makanya persiapkan kemampuan bahasa Inggris secara bertahap selama masa studi. Dan sekarang mulai menyenangi bahasa Inggris, buka latihan tes TOEFL, cari di internet, sangat banyak. Ingin bisa berbahasa Inggris, buka website, buka sosial media di Facebook, di Instagram, banyak sekali penawaran-penawaran gratis bagaimana berbicara bahasa Inggris ya, ada AI-nya sendiri terkait belajar bahasa Inggris. Yang ketiga yang perlu kalian penting diketahui adalah pastikan data pokok. Nah, ini ya, data pokok disimak itu benar. Data pokok itu yang mana ya yang sebenarnya? Nama paling tidak. Nama kalian jangan salah. Salah nama kalian dan baru mau diurus menjelang yudisium, maka berdampak akan merugikan kalian. Tidak bisa ikut wisuda. Karena akan mengurus nama yang salah itu sampai ke Jakarta sana, ke feeder, dikti. Jadi jangan main-main dengan data pokok kalian. Kalau hari ini, besok diminta isi data, apalagi by system, tulislah dengan benar. Tulislah dengan benar nama kalian, tanggal lahir kalian, eh, kota tempat kalian lahir. Jangan sampai salah, salah ketik aja. Itu akan berdampak fatal. Jadi pastikan data pokok kalian disimak itu sudah benar. Dicek-cek kembali ya ketika kalian sudah bisa mengakses simak. Bahwa nama kita masih kurang huruf M. Misalnya Muhammad, M-nya 2. Kalian pikir tidak masalah, M-nya 1 saja. Jadi sedini mungkin kalian buatlah data kalian sebenar-benarnya. Jangan ada salah sedikit pun. Salah spasi pun itu akan berdampak menyulitkan kalian sendiri nantinya. Nah, jika terdapat kesalahan, lapor segera ke Korprodi ya. Nanti Korprodi akan menggunakan mekanisme yang berlaku dan akan menyampaikannya ke pihak dekanat. Ada cara untuk melakukan perbaikan data pokok kita yang salah. Periode tipe 1 ini dapat dibuka melalui Korprodi apabila terdapat permasalahan pada data. Periode tipe 2 dapat dibuka apabila terdapat kesalahan akademik. Misalnya salah entry mata kuliah. Ya itu sudah beda tipenya. Jadi jangan menunggu sampai masalah tersebut berdampak pada KRS, pada nilai atau kelulusan. Jadi segera. Sekali lagi, bersegeralah, laporkan. Kalau kalian melihat data pokok kalian itu ada kekeliruan. Ya, manusia tempatnya keliru. Jadi eh, kalian tidak bisa menyalahkan diri kalian. Mungkin pada saat itu terburu-buru sehingga ceroboh, careless. Kalian ceroboh akhirnya salah tulis. Ada caranya untuk melakukan perbaikan. Ada namanya periode tipe 1 dan ada namanya periode tipe 2. Yang keempat, pahami pengajuan penundaan UKT. Ini sering sekali mahasiswa melaksanakan penundaan UKT. Upayakan tidak melakukan itu ya, sedapat mungkin. Atau stop out. Pertama, mahasiswa yang mengalami kondisi tertentu dapat mempelajari mekanisme pengajuan penundaan UKT atau SO. Bertanya dulu bagaimana caranya ya. Belajar, membaca dulu, literasi kalian itu harus ditumbuhkan. Jangan apa-apa dikit-dikit nanya ke Korprodi. Korprodi itu pekerjaannya sudah sangat banyak. Jadi kalau mau melakukan sesuatu, pegang buku pedoman akademik. Di sana ada semua yang kalian mau cari, informasi yang kalian mau cari. Mau penundaan UKT gimana ya? Ada semua di sana. Ya, jangan hal-hal sepele ditanyakan kepada Korprodi. Tapi kalian mencoba menggunakan kecerdasan literasi kalian dulu.
ya sebagai mahasiswa. Jangan ketergantungan. Selanjutnya, lakukan pengajuan sesuai persyaratan, jadwal, serta prosedur resmi yang ditetapkan universitas. Jangan menunggu batas akhir pembayaran untuk mencari informasi. Ya, kan kita terkadang tidak tahu tiba-tiba misalnya yang belum berkeluarga, mahasiswa S1 eh, belum punya dana untuk penundaan UKT. Jadi, jangan sampai batas akhir baru mau mencari informasi tentang itu. Dari sekarang sudah tahu. Jadi kalian tuh sudah tahu kuncinya. Oh, ternyata kalau UKT saya terhambat nih bisa ditunda. Caranya A, B, C, D dan sebagainya ya. Jadi gunakan literasi kalian. Hal yang kelima, pelihara sarana dan prasarana pendidikan. Kalian kalau di rumah kan kecoret dikit aja dinding rumah, pasti ibunya duluan ribut. Kalau ayah jarang ya, pasti ibu duluan ribut untuk dibersihkan dan sebagainya. Begitu juga ketika kalian di kampus. Gunakan fasilitas kampus dengan baik dan bertanggung jawab. Pintu dibuka dengan tangan, bukan pakai kaki, ya. Jangan sampai di dinding ada telapak kaki. Saking aktifnya kalian sampai ada cap sepatu kalian itu luar biasa tidak bagus ya. Jangan sampai dilakukan seperti itu. Jaga ruang kelas. Seperti kalian menjaga rumah kalian yang mana ibunya nanti akan marah kalau rumahnya kotor, berdebu ya. Perpustakaan, laboratorium, toilet, peralatan dan fasilitas lainnya. Ini ditemukan kemarin toilet di masjid di tempat wanita ada lipstik dan sebagainya. Tolong jangan ya di rumah Tuhan. Di toilet manapun pada saat kalian membutuhkan sarana itu, jangan melakukan hal-hal yang tidak terpuji. Jangan memoletkan lipstik kalian ke dinding dan sebagainya. Tolong dijaga fasilitas prasarana pendidikan. Jangan merusak, jangan nyoret-nyoret. Kalau ada yang rusak, dilaporkan. Nanti akan segera diperbaiki. Biasanya misalnya pintu ya, pintu mengalami kerusakan itu bisa disampaikan lewat ketua kelasnya ya, sehingga bisa diperbaiki. Pintunya nggak bisa ditutup, diupayakan oleh tukangnya, oleh orang yang berkompeten untuk itu, untuk membenarkan. Jadi fasilitas kampus anggaplah fasilitas di rumah sendiri ya, milik bersama yang harus dijaga, harus dirawat. Karena kalau kalian merawatnya, generasi selanjutnya yang akan menggunakannya tentu saja memberi applause kepada kalian karena menjaga sarana dan prasarana pendidikan itu. Yang keenam yang perlu kalian ketahui seperti ini ya, bawa tumbler, bawa tumbler. Kurangi penggunaan botol dan gelas plastik sekali pakai. Bawa tumbler saat berada di kampus. Apakah dengan membawa tumbler kemudian isi ulangnya disiapkan? Tidak, isi ulangnya tetap ke kantin ya. Ya. Kalau kepepet misalnya ya lagi di dekanat, haus, tumblernya kosong, boleh meminta. Pastinya dikasih. Tapi tidak disediakan ya. Tapi kalian butuh misalnya mau keluar dari dekanat hujan deras, sudah kehausan dan sebagainya, tumbler kosong, minta. Pastinya akan dikasih ya. Walaupun tidak disediakan, tapi akan diberi. Lalu jadikan kebiasaan sederhana membawa tumbler ini sebagai bagian dari kampus yang peduli lingkungan dan sustainability. Ini salah satunya ya, dengan kalian sehari saja tidak melihat botol plastik. Itu sudah luar biasa pedulinya kalian terhadap lingkungan kampus yang hijau dan tentu saja berkelanjutan. Hal yang ketujuh yang perlu kalian ketahui, penting ya, ini berpakaian rapi. Contoh,
Bagaimana Bu dengan mahasiswi? Mahasiswi wajib pakai rok. Tidak ada lagi mahasiswi pakai celana panjang. Nanti kalau kalian satu orang pakai celana panjang di dalam kelas, maka kamu sendiri akan malu. Karena kita adalah calon guru, tentu saja menggunakan pakaian yang pantas seperti yang kalian bisa lihat di gambar ini. Bersih ya. Lalu jangan pakai baju yang ketat, yang menerawang, ya. Yang tidak pakai hijab, silakan rambutnya yang teratur, diikat, jangan terurai ya, supaya eh, terlihat rapi. Lalu pakaian kalian sesuaikan. Kalau mau ada kegiatan praktikum, tentu saja disesuaikan baju yang tepat ya. Tapi nantinya kalian akan banyak punya seragam nih. Biasanya mahasiswa berprodi memiliki seragamnya masing-masing. Kami selaku dosen, selaku pimpinan sangat senang melihatnya ya. Jadi ketahuan mana siswa prodi A, mana mahasiswa prodi B dari identitas pakaiannya ya. Ada kebanggaan saya melihat mahasiswa ketika mengenakannya. Kemudian tampilkan sikap dan penampilan yang mencerminkan mahasiswa FKIP sebagai calon profesional dan pendidik. Hal yang kedelapan yang perlu kalian ketahui adalah peluang beasiswa. Sangat banyak beasiswa yang bisa kalian cari, yang kalian bisa dapatkan ya. Tapi harus aktif ya, kalian harus aktif. Jangan aktif browsing berita-berita singkat, browsing hiburan-hiburan singkat. Jangan. Sebagai mahasiswa, aktif mencari informasi yang nantinya sangat bermanfaat bagi masa depan. Karena saat ini yang kalian lakukan adalah untuk masa depan kalian. Kalau saat ini aja udah masa bodoh, nggak usahlah saya bisa didanai oleh orang tua saya mampu dan sebagainya, maka itu akan berdampak rugi. Kalian sendiri yang rugi ya. Makanya perlu aktif mencari informasi. Ada yang dari keluarga kurang prasejahtera bisa mendapat beasiswa KIPKA namanya ya. KIPKA ada namanya beasiswa pemerintah jalur bagi mahasiswa keluarga prasejahtera, ada beasiswa perusahaan, bank, yayasan, Basnas, serta beasiswa jalur prestasi. Selanjutnya ini growth mindset, karakter dan kesehatan mental mahasiswa. Saat ini sudah sangat ke arah kesehatan mental ya untuk kalian ketahui. Jadi miliki growth mindset, membentuk karakter, menghargai kemanusiaan, membangun kesehatan mental mahasiswa. Ini ya. Jadi jangan sampai kita memiliki fixed mindset. Fixed mindset itu seperti yang kalian lihat di kiri ini. Ya, saya memang tidak pintar dalam bidang ini. Itu namanya fixed mindset. Tidak mau berubah. Orang yang mau berubah akan berkata, saya belum menguasai hal ini. Saya perlu belajar dan mencoba strategi lainnya. Itu orang yang memiliki growth mindset. Mindsetnya yang tumbuh, selalu tumbuh. Tidak down, tidak kecil hati. Ya, selanjutnya bisa kalian lihat di sini bagaimana kalian membentuk karakter ya, menghargai kemanusiaan, empati itu tolong dilatih, integritas, tanggung jawab serta kepedulian. Selanjutnya pengenalan organisasi kemahasiswaan dan kegiatan kemahasiswaan. Pastinya di hari pertama kalian sudah bersama dengan eh, mahasiswa kakak kelas BEM ya, yang infokan kegiatan-kegiatan di BEM. Jadi di sini terkait dengan organisasi kemahasiswaan, kegiatan-kegiatan tentu saja yang mencakup penalaran, minat, dan bakat. Di tingkat universitas ada BEM, DPM atau Organisasi Perwakilan Mahasiswa, UKM Universitas, ada komunitas mahasiswa tingkat universitas.
Lalu ada tingkat fakultas, ada BEM fakultas, organisasi legislatif fakultas, UKM, ada forum atau komunitas mahasiswa. Sementara tingkat program studi ada himpunan mahasiswa, HIMA ya atau HMPS. Ada komunitas mahasiswa program studi dan ada kelompok minat dan kegiatan akademik prodi. Kegiatan kemahasiswaan, di sini kita lihat penalaran itu mengembangkan kemampuan berpikir akademik dan intelektual. Bagaimana dengan kegiatan kemahasiswaan yang terkait dengan minat? Di sini mengembangkan ketertarikan dan kreativitas. Sementara bakat mengembangkan potensi dan kemampuan khusus. Ya, silakan mencari informasi di Badan Eksekutif Mahasiswa, BEM atau Ormawa FKIP dan kalian bisa mengikuti kegiatan-kegiatan sesuai dengan minat bakat kalian. Ini beberapa contoh dalam hal penalaran ya. Misalnya penelitian mahasiswa. Ini mahasiswa semester 5 ya. Semester 4 sudah mulai diajak dosen untuk melakukan penelitian. Ada juga penelitian mahasiswa ini yang tidak terkait dengan tesis atau skripsi ya, tapi penelitian lewat mata kuliah, ada karya tulis ilmiah, literasi dan diskusi akademik, ada debat, public speaking, olimpiade, ada inovasi dan kreativitas, data dan scientific competition, ada podcast education, ada jurnalistik, ada komunitas membaca dan menulis, ada kompetisi esai, poster, video, dan karya ilmiah. Juga pastinya ada kompetisi yang lainnya ya, yang bisa kalian hasilkan semacam trofi dan lain-lain. Selanjutnya di sini ada seni budaya, ada musik, paduan suara, teater dan sebagainya ya sampai pada sastra dan creative writing. Dalam hal media dan kreativitas ada podcast, ada content creation, desain grafis, media mahasiswa serta digital creativity. Kemudian terkait dengan sosial kemanusiaan ada menjadi volunteer, ada kegiatan sosial, komunitas lingkungan, dan pengabdian pada masyarakat. Jadi kalian diminta nantinya untuk mengekspresikan minat kalian. Kalian kembangkan diri, lalu nanti berkarya yang berdampak ya. Setelah berkarya kan artinya karya kalian akan dilihat orang, akan berdampak digunakan oleh orang. Selanjutnya adalah bakat ya. Kita kembangkan potensi dan kemampuan khusus, ada olahraga, seni dan pertunjukan serta kompetisi-kompetisi. Bisa kalian lihat ya di sini semacam kegiatan-kegiatan olahraga, seni pertunjukan dan kompetisi. Kegiatan berdampak, seperti apa kegiatan berdampak? Nah, di sini tantangan bagi mahasiswa baru ataupun mahasiswa yang sudah kuliah selama berapa tahun terakhir. Organisasi dan UKM jangan hanya menjadi tempat ikut kegiatan, tapi memang tempat untuk mahasiswa belajar, berkarya, berkolaborasi, berprestasi dan berdampak. Ya, misalnya ada himpunan mahasiswa membuat podcast pendidikan, ada tim mahasiswa melakukan mini research, kompetisi, pengabdian pada masyarakat, ya yang paling sering dilakukan oleh mahasiswa Unsri, FKIP dan fakultas lainnya adalah melakukan kegiatan pada masyarakat. Bagaimana mereka menempatkan diri mereka ke dalam masyarakat, memberi bantuan, ya. Dan tentu saja kegiatan itu dikontrol, ya, dikontrol oleh pihak kampus, oleh pihak fakultas. Selanjutnya, mari kita lihat bersama perjalanan mahasiswa kampus berdampak, ya, dari kalian menjadi mahasiswa hingga lulus berdampak. Lulusannya berdampak itu gimana? Nih, saat ini kalian berada di sini. Lu masih 7 ya, Bu, sampai akhir? Bukan gitu. Itu adalah eh, storyline ya. Kalian sebagai mahasiswa baru sampai nanti kalian menjadi lulusan yang berdampak. Mulai dari perjalanan pribadi belajar, ya, belajar menjadi pembelajar dan pemberdaya.
lalu memperoleh ilmu, kompetensi, berkarya, ikut kegiatan pengabdian pada masyarakat, riset dosen, kegiatan inovasi, kreativitas, membangun podcast pendidikan, ya, membangun kegiatan-kegiatan lain yang menggunakan teknologi, berkolaborasi antara kampus, masyarakat dengan mitra dunia kerja. Ini yang paling penting yang bisa kalian lakukan nantinya ya dalam organisasi tentunya. Memecahkan masalah, masalah pendidikan di beberapa sekolah ya, sekolah binaan Unsri banyak nih seputar kampus Unsri itu ada sekolah, ada pedesaan ya, tempat kalian bisa melaksanakan kolaborasi tadi, memecahkan masalah kemasyarakatan, lingkungan dan sebagainya ya, terutama pendidikan. Bagaimana mengajari siswa-siswa SD yang belum bisa membaca itu adalah satu kegiatan memecahkan masalah dan kalian berdampak, punya dampak bagi masyarakat di seputar kalian. Lalu nanti akan menjadi lulusan yang berdampak, unggul, kalian sudah terbiasa mengasah ya, mengasah berpikir kritis, berkreativitas, memecahkan masalah, membantu masyarakat. Seperti ini gambaran kegiatan berdampak sejak semester 1 ya. Kalian bisa tuh lihat dari mulai menjadi relawan literasi misalnya, kemudian ada tutor sebaya, ada konten edukatif, podcast media, proyek lingkungan, pengabdian masyarakat, mini research, inovasi dan karya, organisasi dan kepemimpinan, lalu kompetisi, kewirausahaan, dan kegiatan internasional. Jadi di sini kalian belajar, berkarya, berkolaborasi, dan berdampak. Artinya, satu masalah, satu aksi, satu karya, dan satu dampak. Yang perlu kalian ingat, ini bukan kamu harus mengikuti sebanyak-banyaknya kegiatan, bukan ini. Tapi pilih satu masalah, lakukan satu aksi, hasilkan satu karya, dan berikan satu dampak. Bukan berarti tidak boleh mengikuti kegiatan yang banyak. Kalau kamu memiliki banyak minat, silakan. Asal bisa mengatur perkuliahan, ya. Tapi yang paling penting ini saja. Satu masalah, lakukan satu aksi, hasilkan satu karya, dan berikan satu dampak. Seperti ini gambarannya ya. Misalnya masalah kita bisa melihat anak-anak di sekitar kampus kurang tertarik membaca. Aksinya kalian terpikir apa? Oh ya, buat kegiatan membaca 1 jam setiap minggu. Karyanya membuat 5 video infografis tentang literasi. Lalu kolaborasinya bersama 4 teman dan sekolah atau komunitas. Dampaknya akhirnya 20 anak mengikuti kegiatan literasi. Jangan lupa didokumentasi, buat video, laporan, refleksi. Dan terakhir, kalian akan tulis dalam buku pertama kalian, My First Impact Project misalnya ya, itu adalah sebuah kebanggaan dan inilah sebuah dampak. Kan mulainya dari kecil nih, ngelihat satu anak tidak tertarik membaca, akhirnya dengan beberapa teman, ya ini menggunakan gaya multi level ya, akhirnya dengan beberapa teman bisa memberi dampak banyak siswa ikut kegiatan literasi. Nah, dengan kegiatan kalian yang banyak, kalian laporkan di mana? Di SKPI. Nah, SKPI ini ya, surat keterangan pendamping ijazah yang akan kalian peroleh pada saat kalian menerima ijazah dan akan menerima SKPI yang ada isinya. Ada isinya sebagai mahasiswa teladan atau mahasiswa berprestasi atau mahasiswa yang berdampak, melakukan riset, melakukan pengabdian pada masyarakat, ada sertifikatnya dan disimpan dalam SKPI. Makanya kami sangat intens ya menggaungkan tentang mengupgrade portofolio. Dari sekarang mengupgrade portofolio karena nanti di masa kalian akan mencari kerja, perusahaan tidak hanya bertanya
IPK kamu berapa, itu nggak ditoleh lagi ya. Tapi apa yang kamu bisa? Apa yang bisa kamu tunjukkan? Keahlian, kecakapan apa yang kamu bisa tunjukkan kepada kami? Itu yang ditanya. Nah, itu kalian bangun sejak sekarang, sejak semester 1. Jadi sekarang ubah. Kalau tadi masuk, yang penting saya masuk Unsri, saya kuliah, saya lulus, tidak berbuat apa-apa. Kalian harus sudah mengubah dari penonton menjadi pelaku dan agen perubahan. Kan biasanya kita seneng nih, lihat teman berhasil, kita itu euforia, kita senang, kita bahagia, kita gembira untuk seseorang itu, untuk satu siswa itu. Mengapa tidak kita yang menjadi pelaku dan menjadi agen perubahan? Jadi jangan lagi menjadi penonton ya, senang lihat orang yang menang. Kita tidak berbuat apa-apa. Jadi lakukan transformasi ya melalui SKPI. Berani mencoba, aktif berorganisasi dan sebagainya ini kalian harus lakukan. Sehingga kalian menjadi agents of change, agen perubahan. Kalian terbiasa ya memecahkan masalah. Berarti kan berpikir kritis kalian menjadi lebih baik ya. Peduli terhadap sesama. Kemudian mampu berkolaborasi, berkontribusi bagi masyarakat dan lingkungan, berprestasi, berdaya saing global dan lulusan menjadi bermakna. Ya, dan nanti catatan SKP itu, surat keterangan pendamping ijazah itu ini dia menulis pengalaman kalian di luar kampus. Memang ada hak mahasiswa untuk melaksanakan kegiatan di luar kampus. Penelitian pengembangan, persiapan karir dan sertifikasi, organisasi dan kompetisi. Itu ya. Nah, jadi di dalam formulir SKPI itu kalian bisa melihat ada bidang pengalaman luar kampus, bidang penelitian dan pengabdian, ada bidang C persiapan karir dan sertifikasi, serta bidang D organisasi, minat, bakat, dan kompetensi. Kalian bisa lihat apa saja sih jenis-jenis kegiatan di setiap bidang itu, ya. Nanti kalian bisa lihat di sini. Misalnya skor tertingginya 200 untuk bidang A, bidang B 200 juga, bidang C 125, serta bidang D skor tertingginya 150. Kalau dihitungkan nanti bisa besar. Nah, target kualitas SKPI akan diberi nilai istimewa bila tercapai lebih dari 2000 poin. Dan selanjutnya seperti ini. Apakah kalian masih mau hanya kuliah saja, tidak memperhatikan SKPI? Jangan ya, jangan sampai tidak ada coretan apa-apa di surat keterangan pendamping ijazah. Tidak ada sesuatu yang membanggakan diri kalian sendiri terutama. Satu ijazah dengan nilai cum laude 4.0, tapi SKPI-nya kosong. Perusahaan akan bertanya, mana yang kamu lakukan tuh apa? Selain kuliah ini apa? Ini yang akan ditanya ya, SKPI-nya. Mau dilihat penelitiannya bagaimana, pengalaman magangnya ada enggak dan sebagainya. Karena saat wisuda, kalian tidak hanya membawa ijazah akademik ya, kalian akan mendapat SKPI tadi. Isinya adalah ijazah non-akademik yang telah kalian buat sejak awal. Jangan sampai di semester 7 sudah sibuk menulis skripsi, melakukan kegiatan praktek, kalian mau menambah lagi dan kegiatan-kegiatan lain untuk mengisi SKPI. Itu salah sekali ya. Jadi lihat ini perjalanan kalian supaya menjadi berdampak di semester 1 seperti ini, semester 2 sampai 4 perbanyak pengalaman dan kompetensi. Semester 5 dan 6 perkuat karya dan kolaborasi. Semester 7 masih sempat melaksanakan proyek berdampak yang relevan, bisa melaksanakan kompetisi si teacher program, bisa mengajar di luar negeri ya di semester 7 ini. Pengganti dari PLP kalau di kita FKIP ya. Lalu semester 8 pastinya kalian punya
bukti yang bisa dikumpulkan. Jadi nanti saat wisuda akan mendapat ijazah akademik, transkrip nilai, dan SKPI, surat keterangan pendamping ijazah. Akhirnya saya undur diri, namun sebelum saya undur diri, saya beri pantun untuk penyemangat mahasiswa baru. Air mengalir di Sungai Musi, perahu berlayar membawa harapan. FKIP bangga mahasiswa berprestasi, dipimpin dekan, wakil dekan, kajur sekjur, prodi penuh dedikasi dan keikhlasan. Naik perahu menyusuri musim, berlayar tenang menuju seberang, belajar tekun, jaga integritas diri, jadilah lulusan yang berdampak gemilang. Demikian, terima kasih. Apabila ada hal-hal yang mau ditanyakan, boleh nanti ditanyakan lewat Korprodi atau boleh langsung ke chat kepada saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.